Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar tentang fungsi-fungsi icon pada aplikasi PowerPoint. Pertama kita buka dulu aplikasi PowerPoint, lalu di sini sudah banyak sekali menu-menu tab dan juga banyak sub-subnya, banyak sekali fungsinya. Yang pertama yaitu save untuk menyimpan dokumen, file yang telah dibuat. Lalu kemudian ada paste untuk menempel hasil kopian atau salinan. Lalu kemudian juga di sini ada cut untuk memotong teks yang telah ditandai, lalu nanti ditempel menggunakan paste. Lalu kemudian ada copy untuk menyalin teks yang telah dipilih. Lalu ada format painter untuk meniru format suatu bagian. Lalu kemudian di sini ada new slide. New slide digunakan untuk menambahkan halaman slide baru. Lalu kemudian ada slide layout untuk memilih jenis tag letak yang tersedia. Lalu ada reset untuk menghapus format yang diterapkan. Lalu kemudian ada section. Section digunakan untuk membagi halaman slide. Lalu di sini selanjutnya ada menu-menu font yang ada pada home. Yang pertama ada font untuk memilih jenis huruf, lalu ada font size untuk mengubah ukuran huruf atau font. Lalu ada increase font size di sini untuk memperbesar huruf. Ada decrease font size untuk mengecilkan ukuran huruf. Lalu kemudian ada clear all formatting untuk menghapus seluruh format yang telah diterapkan pada dokumen. Lalu kemudian ada bold untuk menebalkan huruf atau tulisan. Lalu ada italic untuk membuat huruf menjadi miring atau tulisan menjadi miring. Lalu ada underline untuk memberi garis bawah pada teks atau tulisan. Lalu ada text shadow untuk memberi efek bayangan. Lalu kemudian ada strike through untuk memberi garis coretan pada tengah teks atau tulisan. Lalu kemudian ada karakter spacing digunakan untuk mengatur jarak spasi. Lalu ada change case untuk mengubah teks terpilih menjadi huruf besar atau kecil. Lalu kemudian ada font color untuk mengubah warna huruf. Lalu juga ada bullets di sini untuk membuat paragraf penomoran dengan titik, bulat atau bentuk-bentuk lainnya. Lalu ada numbering untuk membuat penomoran dengan angka atau huruf. Lalu ada decrease list level untuk mengubah indentasi halaman ke sebelah kiri. Dan kemudian ada increase list level untuk mengubah indentasi halaman ke sebelah kanan. Lalu ada line spacing untuk mengatur jarak spasi antar baris teks. Kemudian ada align left mengatur teks rata kiri. Kemudian ada center untuk mengatur teks rata tengah. Lalu kemudian ada align right untuk mengatur teks rata ke kanan. Lalu ada justify untuk mengatur teks rata kanan kiri. Dan ada add or remove column untuk menambah atau menghapus kolom teks.
Lalu kemudian ada text direction mengatur arah penulisan. Lalu ada align text untuk mengatur paragraf. Kemudian ada convert to smart art graphic. Di sini digunakan untuk mengubah teks penomoran agar berada dalam objek shape. Kemudian di sini ada berbagai macam bentuk-bentuk shapes. Ada banyak sekali macamnya. Kemudian di sini ada arrange, digunakan untuk mengatur susunan objek. Kemudian ada shape quick style. Di sini membuat gambar objek shape dengan visual menarik. Lalu ada shape fill untuk mengatur warna. Lalu kemudian ada shape outline mengatur warna, bentuk, dan ketebalan garis. Lalu ada kemudian shape effect untuk mengatur efek visual objek shape. Lalu di sini juga ada find, kemudian ada replace. Lalu yang terakhir pada home, di sini ada menu select untuk memilih. Kemudian menu insert. Di sini juga banyak sekali menu-menunya, icon-iconnya. Yang pertama pada insert, di sini ada new slide untuk menambahkan slide baru. Lalu ada table untuk menambahkan tabel pada dokumen. Lalu ada picture untuk menambahkan gambar. Lalu kemudian ada picture online untuk menambahkan gambar dari internet. Lalu ada screenshot untuk menangkap layar pada dokumen yang sedang digarap. Lalu kemudian ada photos album. Lalu ada shape untuk bentuk-bentuk. Kemudian ada smart art, digunakan untuk membuat grafik, macam-macam grafik. Lalu di sini ada chart, di sini juga untuk membuat grafik. Lalu ada add a hyperlink untuk menambahkan link. Lalu kemudian ada action untuk membuat action ini dengan mouse agar bisa cepat memilih slide. Lalu ada text box untuk membuat tulisan dalam text box. Lalu ada header dan footer untuk membuat informasi pada bagian bawah dokumen. Lalu ada word art, kemudian ada date and time, ada insert slide number, menambahkan nomor pada slide. Lalu ada objek, kemudian equation untuk menambahkan simbol-simbol matematika. Di sini juga ada simbol. Lalu video untuk menambahkan video. Kemudian ada audio untuk menambahkan audio pada PowerPoint. Lalu kemudian desain. Di sini ada banyak sekali macam-macam desain atau digunakan untuk menjadi background. Jadi tinggal memilih background mana yang dikehendaki. Lalu kemudian di sini ada slide side. Lalu kemudian ada format background. Di sini digunakan untuk mengedit background. Lalu kemudian ada transition. Di sini ada banyak sekali macam transisi untuk mempercantik tampilan background. Di sini ada banyak sekali. Lalu ada efek option untuk pilihan efek yang lebih banyak. Lalu kemudian ada sound atau suara. Lalu kemudian ada duration untuk menambahkan perpanjangan waktunya. Lalu kemudian apply to all
Kemudian selanjutnya yaitu animation. Di sini banyak sekali macam-macam animasi yang digunakan untuk membuat efek pada huruf-hurufnya atau kalimatnya. Kemudian di sini ada add animation untuk menambahkan animasinya, lalu ada animation pen, kemudian ada animation painter, kemudian ada animation duration. Kemudian selanjutnya slideshow. Di sini icon slideshow ada from beginning untuk melihat tampilan awal dari awal. Kemudian ada selanjutnya di sini masih banyak juga. Lalu ada start from beginning, tadi melihat tampilan dari awal. Lalu ada from current slide, ada present online, kemudian ada custom slideshow, mengatur slide lebih lanjut. Lalu kemudian ada setup slideshow, ada hit slide, menyembunyikan slide. Lalu ada remove timing, ada start recording from beginning untuk merekam dari awal. Kemudian ada play narration, ada use timing, lalu ada show media column, kemudian selanjutnya di sini ada menu review. Banyak juga icon pada menu review. Yang pertama spelling untuk ejaan, lalu ada research, kembali mencari, lalu ada thesaurus yaitu untuk kamus. Kemudian ada translate untuk menerjemahkan, ada language untuk bahasa, new comment untuk menambahkan komen baru, lalu delete comment untuk menghapus komen, lalu ada previous comment, melihat komen sebelumnya, lalu next comment, melihat komen selanjutnya, lalu kemudian ada show comment untuk menampilkan komen, lalu ada compare, kemudian ada arrange change, previous change, review pane, lalu yang terakhir ada menu view. Di sini ada banyak sekali menu view. Yang pertama normal view untuk menampilkan tampilan normal, lalu kemudian ada notes page view, kemudian ada reading view untuk menampilkan mode baca, lalu kemudian ada slide mode view, kemudian ada notes mode, kemudian ada rules untuk menampilkan penggaris, lalu ada grid line, kemudian ada guides, kemudian di sini ada notes pen, lalu di sini juga ada zoom untuk memperbesar tulisan atau huruf, lalu kemudian ada fixed windows, lalu ada color grisel, ini untuk menampilkan tampilan hitam putih, lalu kemudian ada black and white, lalu kemudian ada new windows untuk membuka jendela baru. Di sini juga ada arrange all, lalu di sini ada cascade windows. Di sini untuk menampilkan semua jendela yang aktif, kemudian ada
move split untuk langkah pemecahan, lalu ada switch windows untuk beralih ke jendela, lalu yang terakhir ada macros untuk membuat makro. Itu tadi, sekian dari saya, terima kasih.